adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum. Kami tadi berdua sudah sepakat untuk mafia tanah kita zero toleransi, akan kita gas terus, dan yang sudah terbukti salah akan kita kenakan pasal berlapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandel Official. Kali ini saya akan mereaction sebuah kasus yang sangat viral, yaitu tentang pagar laut ya guys. Kali ini Bapak Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak main-main dan akan memberantas mafia-mafia tanah dan mafia-mafia pagar laut. Dan bagi para staf atau pejabat yang menjadi mafia akan dimiskinkan. Yuk kita ikuti video berikut ini. Menteri ATR BPN Nusron Wahid ingin mafia tanah dimiskinkan. Adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni. Kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara, pasti adalah deliknya adalah tipikor, ya kan, tidak pidana korupsi. Tapi kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jerah. Hal itu diungkapkan Nusron dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Nusron mengungkap ada 3 unsur yang terlibat dalam mafia tanah. Yang pertama, melibatkan oknum-oknum orang dalam. Yang kedua adalah pemborong tanah, yang ketiga adalah pihak pendukung. Pihak pendukung yang ia maksud diantaranya adalah oknum kepala desa, oknum pengacara, oknum pejabat pembuat akta tanah, hingga oknum notaris. Nusron Wahid menegaskan pihaknya tidak akan menolerir para mafia tanah. Bapak Nusron Wahid yang merupakan Menteri ATR BPN tidak hanya ingin menjadikan miskin para mafia tanah, tapi juga akan memecat 8 staf dan para maklar maupun mafia tanah di kantor staf BPN ATR. Dalam hal ini Bapak Nusron Wahid tidak main-main. Baik, 8 orang itu mereka yang waktu itu terlibat dalam proses penerbitan sertifikat yang kita anggap tidak prudent, tidak hati-hati. Kenapa sangat tidak hati-hati? Karena kalau kita lihat dari aspek dokumen juridisnya itu memang lengkap. Dari aspek prosedurnya itu memang terpenuhi prosedur. Tapi ketika kita cek kepada fakta material itu nggak sesuai, karena sudah tidak ada tindak pidana. Karena itu yang bersangkutan ditangkap untuk mengambil sanksi. Nah, karena produknya itu adalah produk tata usaha negara, katun itu putusan tata usaha negara, maka sanksinya adalah sanksi administrasi negara, yaitu adalah masalah copot dan sebagainya. Kecuali kalau di situ ada unsur-unsur mens rea, misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar, misal dokumen palsu atau dokumen apa, nah itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana. Di ranah pidananya adalah pemalsuan. Oke guys, dari tayangan video tadi jelas sekali bahwa memang harus para mafia tanah dan maklar tanah alias yang bermain di dalam pagar laut ini maka memang harus dimiskinkan dan dipecat. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kita semua.